Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Saya alhamdulillah dapat narasumber kecil ini. Narasumber anaknya Pak Kodar ini. Pinter sekali ditanya-tanya ini anaknya Pak Kodar. Weh. Pakai mic mau? Pakai mic? Anaknya Pak Kodar ini. Ya. Jadi kamu umurnya sekarang berapa? Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan hari ini seperti biasa masih di seputaran pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Pada saat ini saya berada di ujung jalan ya, ujung jalan jalur Jogja atau ya jalur Jogja ya. Dan di sini sudah paling ujung, ini sekitar kurang lebih 100 meter. Itu sudah sungai besar, jadi motor saya tidak sampai ke sana. Jadi kemungkinan saya tadinya mau ke pinggir sana ya, cuman masih jauh lokasinya dan tempatnya semak seperti itu ya. Jadi kemudian saya nggak lanjut ke sana, saya mau lanjut ke arah sana, arah apa ya, tempat saya tadi masuk. Jadi ini paling pinggir sudah, dan sebelah situ tuh sudah sungai besar ya. Itu ada sungai besar di situ sana. Jadi dulu waktu pembangunan ini karena waktu itu saya ikut muat material ya. Jadi materialnya itu lewatnya parit ini ya. Terus berapa rumah kemudian di sana ada 2 rumah. Kalau di sana 2 rumah itu yang buat ngecamp pekerja ya. Karena yang dulu bekerja di sini ada juga dari tempat saya, dari Selimut 3. Jadi material itu dari Apung sana, sebelah sana ya. Waktu itu saya ikut muat material ya dari Apung, dari sana ya, dari sana seberang sana, terus ke turun ya, maksudnya turun ke sana melewati sungai kecil, terus naik lagi ke sini, naik ya, baru masuk sungai parit kecil ini, lalu diecer ya, diecer ke tiap lokasi seperti ini ya, tembus sampai ujung sana. Jadi seperti itu. Waktu itu ya apa ya, waktu itu pembangunan untuk daerah sini, daerah mana ya, tempatnya Pak Sukamto itu material dari Apung semua ya, karena dijangkau dari Slimo itu terlalu jauh ya, terlalu jauh, dan juga masuknya dari sana itu ya terlalu jauh lah, seperti itu. Harus melalui sungai besar dulu, baru sungai kecil masuk parit. Jadi agak dekat itu dari Apung ya waktu itu. Dan alhamdulillah sekali pada tahun 2016 waktu itu penempatan, saya pun masih di sini waktu itu pas waktu penempatan ya. Waktu penempatan itu ada yang dari jalurnya turunnya di jalurnya Pak RT 332 ya. Nyampe sana itu, sampai sini itu jalan kaki. Waktu itu saya lihat ya. Karena satu lokasi ya waktu itu turunnya speed ya. Dan waktu penempatan pun saya masih di lokasi sini berberes-beres ya, untuk beres-beres kayu-kayu yang berserakan seperti itu. Baiklah teman-teman semuanya, kita sambil cerita sambil jalan ya. Jadi di sini dulu samping kiri saya itu bersih semua sudah ya. Kanan kiri itu sudah bersih dan sudah dibersihkan pakai alat ya. Jadi kayu-kayu yang besar itu sudah disingkirkan ke belakang, ditumpuk supaya bisa ditanami. Tapi karena di sini jarang ditempati ya, karena terkendala yaitu masih lokasi terlalu dekat sungai, kemungkinan juga
Tapi untuk sekarang sih saya lihat di sini banyak sekali sudah yang terbuka ya, lahan-lahannya dibuka kembali ya. Banyak sekali sudah sekarang. Kiri saya juga ini sudah dibuka eh, untuk bertani ya. Mudah-mudahan nanti bisa dibuka semua keseluruhan di Sepungur sini ya. Biarpun nggak di tempat tapi bisa dibuka semua, jadinya kelihatan terang. Dan kebetulan pada sore hari ini saya ada kepentingan sedikit di sini ya. Jadi saya sambil jalan-jalan, saya ambil video. Dulu di sini banyak yang semak ya, tapi sekarang banyak yang dibuka kembali. Ini sudah dibuka ya, sebelah kiri saya ini sudah seperti ini, dibuka, banyak dibuka tuh sampai sana itu. Karena ya mungkin sudah lama juga saya tidak jalan-jalan ke sini, jadi pada hari ini alhamdulillah bisa sempatkan jalan-jalan ke sini, jadi untuk melihat perubahan yang ada di Kampung Tran jalur Jogja. Nah ini itu sudah terbuka semua ya, sampai kanan saya pun terbuka. Mudah-mudahan nanti bisa terbuka semua. Di kanan kiri sudah terbuka semua. Ada sebagian yang belum dibuka ya, ada, tapi sudah banyak yang dibuka daripada yang belum. Sudah banyak di sini. Sudah dibuka lagi untuk bertani ya. Karena alhamdulillah untuk saat ini jalanan juga sudah lumayan enak dilewati ya. Biarpun masyarakat tidak menetap di sini ataupun tinggal di Tanjung, tetap sering ke sini karena jalan sudah bisa dilalui bisa enak lah kayak dulu ya. Contohnya dulu dari sini sampai ke tempat saya itu sampai berjam-jam ya. Sekarang paling 20 menit itu sudah sampai. Nah, ini kanan kiri saya sudah banyak yang dibersihkan ini. Tuh, banyak sekali yang sudah dibersihkan, ditebang ya. Yang dulunya hutan sudah jadi hutan muda ya, tapi sekarang sudah dibersihkan lagi untuk ditanami kembali, untuk dikelola kembali. Banyak sudah ya sini, luas sekali. Dan ini lahannya Pak Wiono. Tapi Pak Wiono kayaknya dari rumah langsung ngajak saya. Jadi sambil jalan ya menuju sampai mana kita nanti. Pokoknya untuk daerah sini, daerah transmigrasi Sepungur 2016, 2017, 2 tahun atau berapa tahun itu sudah banyak perubahan ya. Dari awalnya dulu semak, sekarang sudah banyak yang dibuka kembali untuk bertani. Terus jalan-jalan juga dulu, mungkin yang pernah mengikuti konten saya waktu di sini awal masuk saya, waktu masuk di Sepungur 2016 ataupun di jalur Jogja, jalanan enggak kecil aja ya, kecil, terus banyak lubang-lubang. Sekarang agak mending, sudah bisa kering rata seperti ini ya. Jadi alhamdulillah sudah banyak perubahan di 2016 maupun 2017. Terutama jalan dulu waktu saya awal ke sini ya, jalan di Sepungur itu masuk ke Sepungur itu setengah mati ya. Tapi untuk saat ini sudah alhamdulillah bisa dilewati. Apa ini? Woi, Mbah.
Coba. Baiklah teman-teman semuanya, sudah sambung lagi videonya. Jadi tadi saya sempat mampir dulu tempatnya Pak RT, ngobrol-ngobrol di sini tempatnya Pak RT. Jadi kita jalan lagi sambung videonya. Jadi di jalur Jogja ini untuk sekarang mungkin nggak ada separuh ya yang tinggal di sini. Mungkin hanya seperempat aja yang masih tinggal di sini ya. Ya karena sebelumnya di daerah sini tuh sangat susah untuk bertani ya. Bukan cuma di daerah jalur Jogja aja, tapi di 2016 hanya yang bisa ditanam di sini cuma padi. Jadi kemungkinan ya padi pun di sini cuma satu tahun ya sekali ya, 1 tahun sekali. Jadi masyarakat di sini lebih memilih kerja di luar dan kadang juga ngontrak di luar, tidak lama nggak sini ya, atau mungkin 1 bulan sekali atau berapa bulan sekali baru berkunjung lagi ke lokasi transmigrasi seperti itu. Karena dulu jalanan memang sangat luar biasa ya. Dan di sini saya sudah sampai di pertigaan. Arah ke kiri saya ini yang menuju ke Tanjung Selor ataupun ke tempat saya. Terus saya lanjut ke kanan ya. Mungkin teman-teman semuanya tidak asing dengan jalan-jalan yang saya lewati ini. Arah kemana? Ini arahnya ke tempatnya Mbah Aris. Dan di sini juga banyak sudah dibuka lagi ya. Lahan-lahan yang dibuka lagi untuk diolah, dijadikan pertanian. Ini sudah luas ya, di sini juga sudah dibabat-babat ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa terbuka semua lahan di transmigrasi Sebungur. Kebetulan ini air sudah pasang dan juga air asin sudah mulai memasuki Sebungur 2016 ya. Seperti di tempatnya Pak Kamto, kemarin Pak Narto sempat bercerita sama Mas Rohmat, sempat mencoba ya. Sempat mencoba, ternyata memang betul air sudah asin ya. Ini yang jadi penyebab ketika nanti tanggul sampai jebol ya, maka tanaman akan mati ya, karena airnya asin. Seandainya ada hujan di hulu, kemungkinan masih mending ya, karena bisa didorong dari air dari atas ya. Tapi karena ini sudah berapa hari tidak hujan, kemarau ya, jadi ya ada hujan cuman nggak begitu deras ya, hujannya nggak deras. Jadi air sudah mulai asin di Sebungur 16. Yang saya khawatirkan itu tempatnya Pak D. Narto ya, karena di situ banyak rembesan sekarang ya. Yang saya takutkan di situ banyak rembesan, dan juga nanti kalau pasang airnya tinggi, otomatis akan merendam tanaman sayurnya atau tanaman daun bawang. Seperti tempatnya Mbak Haris pun seperti itu. Sekarang belum ada tanggul ya, tapi nggak ada Mbak Haris. Jadi bisa jadi nanti kalau sampai asin nyampe sini, tanaman daun bawang Mbak Haris bisa mati ya, bisa terendam.
air asin. Saya sudah sampai di perempatan ya. Perempatan arah kanan menuju tempatnya Pak Denarto, arah kiri tempatnya arah tempat Blinyoman, dan lurus kita arah ke tempatnya Pak Sukamto. Jadi tinggal kita mau arahnya kemana, saya cari arah kemana dulu ya. Lebih baiknya. Halo, halo, halo. Mau kemana? Kok sendirian? Hah? Temannya mana? Lagi mandi. Kamu udah mandi belum? Udah. Kemana ya siapa? Laska. Namanya siapa? Laska. Anaknya siapa? Kodarmadi. Pak Kodarmadi. Rumahnya mana? Sana. Bapaknya ada enggak? Nggak ada. Enggak ada kerja. Oh, anaknya Pak Kodar. Dulu nih rumahnya di depan rumahnya Pak Dadang ya. Sekarang pindah di sini karena udah beli lahan di sini ya. Iya. Kelas berapa sekarang? Oh, masih TK. Belum sekolah SD. Sekolahnya di mana? Di TK. TK sana 2017. Ya. Wih, jauhnya jalan kaki ke sana. Ya. Hulu. Tiap hari kamu jalan kaki? Iya. Wih, jauhnya. Ini anaknya Pak Kotar ya. Memang kalau dari sini untuk sekolah TK itu di belakang sekolahan SD ya. Ya. TK-nya di sana. Tiap hari ke sana. Wih, jauh loh. Ya. Jauh loh. Kamu jalan kaki nggak pakai sepeda? Enggak. Motornya dipakai bapak kerja. Iya. Oh alah. Jadi saya lihat kemarin ya, sempat saya ketemu kemarin. Ini anaknya Pak Kotar sama ibunya jalan kaki loh, bukan dekat dari Sibungur 17 sampai ke Sibungur 16 ya. Itu jalan kaki dari sana. Aduh. Kamu digendong apa jalan kaki? Jalan kaki. Kuat ya kamu jalan kaki terus ya? Pinter ya. Jauh loh, pada berapa kilo, ada 5 kilo ya. 5 kilo jalan kaki. Aduh. Kakakmu sekolah di mana? SMP? Di Tanjung SMP. SMP. Di sini ya, 1 ya. Ya. Naik motor. Biasanya diantar kakaknya, diantar bapaknya atau ikut teman? Antarin bapaknya. Antar bapaknya. Pulang dijemput bapaknya ya. Ya. Terus bapaknya kembali lagi kerja karena bapaknya selain kerja di lahan dan juga kerja di ini apa namanya di bangunan. Ntar saya parkir motor dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Saya alhamdulillah dapat narasumber kecil ini. Narasumber anaknya Pak Kodar ini. Pinter sekali ditanya-tanya ini anaknya Pak Kodar. Weh. Pakai mic mau? Pakai mic? Anaknya Pak Kodar ini. Ya. Jadi kamu umurnya sekarang berapa? Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Jadi teman-teman semuanya, ini rumahnya Pak Kodar ini di sini ya, anaknya. Nah, siapa namanya? Raska. Raska. Ya. Ini rumahnya di sini ya. Kalau mau ke sekolahan TK, sekolahannya dari sini lurus, baru lurus sana ya. Itu sekitar kurang lebih itu 3 sampai 4 kilo jalan kaki ya. Memang sih posisinya datar, cuman jauh ya, orang 3 kilo loh. Sedangkan posisinya pas panas-panas. Kalau pulang itu ya. Kamu dari sini berapa temanmu yang sekolah TK? 4. Oh, 4 ya. Kasihan jauhnya. Ya bukan ini anak kecil saya tanya seperti ini memang karena kemarin saya melihat sendiri ini si Raska ini jalan kaki dari sana.
Nah, saya lihat sendiri waktu saya ke Sebungur 17. Ih, jangan mainan debu. Udah mandi apa belum? Belum. Belum. Nah, mandilah dulu. Hah? Mau sholat di masjid? Oh iya. Nih, beli jajan. Beli jajan ya. Oh iya. Anaknya Pak Kodar. Siapa? Hah? Namanya siapa? Nama saya? Ya. Nama saya Pak Darin. Hmm. Ya udah. Iya, makasih ya. Iya, besok ngobrol lagi. Ya begitulah namanya anak-anak kecil ya. Jadi apa namanya seperti itu. Alhamdulillah bisa diajak ngomong juga anaknya Pak Kodar. Jadi seperti itu teman-teman semua, dari perjalanan saya dari 2016 sampai ke 2000 maksudnya dari arah jalur Jogja sampai ke Masjid Al-Aqsa, ketemu sama anaknya Pak Kodar. Perjuangannya anak Pak Kodar ketika sekolah dari Sebungur 17 ke Sebungur 16 sangat jauh sekali ya. Jadi seperti itu. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja. Hah? Biasa. Biasa kalau video. Kan tiga Pak. Yang ngone seun. Seun siapa sih? Seun ku bidan. Oh iya iya ya. Ngapa? Dolan. Oh. Cuman anaknya aku kabur nganggo kasabang liwat ngenora. Jadi alhamdulillah perjalanan saya kali ini sampai di perempatan Masjid Al-Aqsa, dan saya mau menuju arah mana nanti kita, atau ke tempatnya Mas Oki atau tempatnya Pak Kamto atau ke sana ya. Jadi seperti itu, dan di sini saya ketemu anak kecil namanya siapa namanya tadi lupa. Anaknya Pak Kodar ya, intinya seperti itu. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.